Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Bapak, ibu-ibu, para jamaah salat subuh yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mengawali di dalam perjumpaan pada pagi hari ini. Setelah kita melakukan salat subuh secara berjamaah, kita melanjutkan dengan ada dalam majelis ilmu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semuanya dan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu ada dalam dinul Islam yang hak ini sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini saya akan sampaikan sebuah topik berkenaan dengan korelasi keimanan akhirat terhadap kehidupan dunia ini. Banyak orang menyalahi di dalam sebuah pemahaman bahwa mereka dikatakan yakin, tetapi bagaimana mengkorelasikan antara kehidupan dunia ini dengan akhirat, itu yang kemudian banyak melakukan sebuah kesalahan faham. Artinya kesalahan faham di dalam menerapkan di dalam kehidupannya. Artinya begini Bapak, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, sebagaimana di dalam surat Al-Hasr yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di dalam ayat ini seruan Allah Subhanahu wa taala bagi kita orang-orang yang beriman, dengan kemudian mengulangi itu kaitannya dengan supaya kita itu betul-betul menjalankan itu dua kali dalam satu ayat. Kemudian Allah juga mengingatkan kaitannya dengan kalau orang beriman itu pasti kemudian mereka itu meyakini terhadap hari kiamat, hari pembalasan, hari kemudian yang mana kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Itu pun ada dalam satu ayat itu. Maknanya begini Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan anugerah keimanan, yaitu sebagai seorang yang mukmin, maka kewajiban kita di dalam setiap amal yang kita lakukan ini, kita harus selalu mengkaitkan apa yang kita jalani ini dengan kehidupan akhirat. Artinya sesuatu yang notabene-nya kemudian mungkin itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia merasa ketakutan untuk menjalankannya karena nanti ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dilakukan oleh hamba manusia. Ini para jamaah rahimakumullah. Jadi tidak hanya sekedar tatkala ditanyai kamu percaya kepada hari kiamat, oh percaya, karena itu merupakan salah satu keimanan sebagai seorang muslim,
Tidak hanya sekedar itu, tetapi realitas kaitannya dengan amal yang kita lakukan dalam kesetiap hariannya, maka di situ itu kita tidak boleh kemudian tidak berpikir bahwa apa yang dia jalankan nanti itu akan berdampak di dalam kehidupan akhirat nantinya. Saya ulangi lagi, setiap amal yang kita jalani di dalam kehidupan ini, semuanya apapun yang kita lakukan, baik sendirian ataupun itu bersama-sama, semuanya nanti akan memiliki dampak di dalam kehidupan akhirat nantinya, masing-masing sesuai dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Terus gimana kaitannya dengan supaya kita ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sebagai seorang mukmin, karena kita ini akar masalahnya atau akar kaitannya dengan sesuatu yang sangat fundamental itu adalah keimanan, maka dari sejak kita ini bangun tidur sampai nanti tidur kembali, maka kita ini tidak boleh tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah. Terus bagaimana kaitannya dengan yang namanya kita diingatkan oleh Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap apa yang kita lakukan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, akan berdampak di dalam kehidupan akhirat, maka kita diperintahkan wattaqullah. Kita diperintahkan untuk menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan nyata dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita ini sudah mengaku muslim tetapi kita tidak merasa bahwa diri kita ini selalu diawasi oleh Allah, selalu kemudian kita ini mendapatkan ketetapan atau syariat yang telah diberikan oleh Allah, kemudian kita ini maunya sendiri. Janganlah demikian. Kenapa? Kalau orang yang semacam ini, maka katanya Allah Subhanahu wa taala itu termasuk orang-orang yang lalai, orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana kalau orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala? Nanti ada jawabannya di dalam kelanjutan ayat ini. Saya masih lanjutkan ayat yang pertama tadi. Allah Subhanahu wa taala kemudian menetapkan, artinya apa? Allah tidak akan kemudian tersilap, terlupa, ataupun kemudian Allah tidak akan kemudian, ibaratnya kalau wong Jawa itu, kita ini tidak akan kemudian lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah mengatakan innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian lakukan. Baik itu sembunyi-sembunyi, baik itu sendirian, baik itu kaitannya dengan terang-terangan atau dengan orang lain. Artinya enggak ada celah kita ini melupakan Allah. Dalam konsep orang mukmin tidak ada celah kita ini melupakan Allah. Kalau melupakan Allah bagaimana? Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini pun kemudian memberitahukan kepada kita semuanya. Dengan firman-Nya bagaimana? Yaitu kaitannya dengan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang selanjutnya gimana? Ada yang sudah buka? Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jikalau kalian ini melupakan Allah, ya, jadi Allah menyatakan ini, jikalau kalian ini melupakan Allah, artinya keberadaan manusia itu kemudian melupakan Allah. Allah tidak dianggap, Allah kemudian disampingkan, Allah kemudian diduakan, Allah kemudian ditinggal. Maka apa? Yang sesungguhnya Allah pun akan kemudian apa? Meninggalkan atau melupakan kalian semuanya. Terus bagaimana kalau melupakan maknanya? Jenengan kemudian atau kita semuanya ini akan keluar dari tuntunan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak. Terus gimana kalau keluar? Ya sunatullahnya kalau keluar dari tuntunan ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah menggunakan yang lain, begitu.
ya, menggunakan aturan yang lain. Aturannya siapa? Yang jelas kemudian apa? Aturannya manusia ataupun kemudian apa? Hawa nafsu manusia. Karena secara sunatullahnya bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ini tidak berjalan di jalannya Allah, pasti kemudian apa? Di jalannya setan, begitu ya. Bahasanya begitu. Setan ini apa? Masuk di dalam jiwanya manusia melalui kemudian apa? Bisikan-bisikan kehawa nafsunya. Pada akhirnya kemudian mereka meninggalkan tuntunan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ngerti, walaupun waruh, walaupun faham, kemudian apa? Dia dibisik oleh setan. Nanti saja, nanti apa? Istighfar, minta ampun kepada Allah. Akan begitu. Sampai pada akhirnya apa? Sampai pada akhirnya apa? Kita pun meninggalkan kehidupan dunia ini. Dia tidak akan berhenti untuk membisikkan diri kita semuanya untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita yakin. Saya sampaikan kepada panjenengan semuanya, setan itu yakin kepada Allah enggak? Saya tanya, dia bertauhid kepada Allah tidak? Bertauhid, yakin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi mereka itu menolak. Tapi ingat ini ya, bagi kita semuanya tatkala kalau kemudian kita menolak terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah, apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kemudian disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Tidak jauh seperti setan. Karena setan itu dia apa? Dia itu menolak perintahnya Allah. Perintahnya apa? Untuk bersujud kepada siapa? Manusia. Dia sombong ya terhadap apa? Penciptaannya. Artinya apa? Sombong terhadap istilahnya sesuatu yang dibuat oleh Allah terhadap dirinya. Dia menganggap bahwa dirinya lebih mulia. Ini loh ya. Oleh karena itu kita jangan main-main, kita jangan kemudian main-main dalam kehidupan ini. Kalau kita ada sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala sebagai ketetapan kehidupan ini, maka apa? Juga termasuk termasuk menolak. Walaupun dirinya masih iman kepada Allah, Kan orang sekarang ini kan ngomong, "Loh, masa dia kemudian itu menjadi orang yang kemudian apa? Kafir." Ya, maaf, istilah kafir itu apa? Orang yang menutupi kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Menutup artinya enggak mau menerima. Sehingga perbuatannya kufur. Sehingga apa? Perilakunya ingkar. Ini saudara, ya. Kita ini kemudian apa? Mendengar kafir itu kan mengkerak, merasa dituduh kan begitu ya. Sebenarnya apa maknanya tatkala kalau kemudian kita selami di dalam bahasa Arab, maka kemudian apa? Orang yang mengingkari, orang yang mereka itu menutup kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, orangnya disebut kafir, kemudian perbuatannya kufur. Itu loh saudara. Lah oleh karena itu apa? Oleh karena itu bisa orang muslim itu bisa jadi kafir. Nyapa mergane dia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Nah oleh karena itu apa? Oleh karena itu kita jangan sampai melupakan Allah. Kenapa? Kalau kemudian sampai melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan melupakan kita. Ini saudara. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala langsung memberikan cap kepada manusia ini, ya. Capnya apa? Ulaika humul fasikun. Dia fasik. Orang fasik itu Bapak rusak. Rusak yaitu kalau kebenaran jadikan kesalahan, keburukan dijadikan sebuah kebenaran. Fasik. Nah, oleh karena itu kalau kemudian kita ini mengikuti orang-orang yang fasik, maka apa? Ikutlah kefasikan itu. Oleh karena itu kenapa kita ini harus kemudian berpegang teguh terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan sebetul-betulnya. Kemudian kita jangan sampai menggunakan yang lain di dalam kehidupan ini supaya kemudian apa? Kita akan terselamatkan.
Percayalah kemudian kita terhadap apa yang ada dalam agama ini, agama Islam itu, kita akan terselamatkan dengan amal kita yang nantinya kita ini dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memiliki sifat ikhlas. Mukhlisina lahuddin. Ini saudara. Kalau tidak gimana Pak Ghazali? Hilanglah, lenyap sebagaimana air menguap. Enggak ada bekasnya sama sekali. Kalau ibaratnya di dalam Al-Quran yang lain, ayat yang lain dikatakan kemudian apa? Ada debu yang ada di atas batu kemudian tertimpakan dengan air hujan sehingga tidak ada sama sekali bekasnya. Naudzubillahi min dalik. Ini para jamaah rahimakumullah. Lah oleh karena itu bagaimana kita ini supaya kemudian kita tetap dengan amal kita, dengan keyakinan bahwa kita ini kemudian nanti akan menunai terhadap amal perbuatan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Jadilah sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam kehidupan ini antara yang hak dan yang batil itu jelas, antara surga dengan yang neraka itu jelas. Sampai bapak ibu-ibu, perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang ahli neraka dengan orang-orang ahli surga itu berbeda. Sopo sing ngatakan berbeda Pak Ghazali? Allah. Nggak percaya? Al-Quran memberitahukan ayat yang selanjutnya. Bunyinya gimana Bu? La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Tidak sama perbuatan orang-orang ahli neraka itu dengan ahli-ahli surga, tidak sama. Ini loh ya, Allah telah memastikan ini. Kenapa demikian? Orang-orang ahli neraka itu dia tidak akan gubris dengan aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menyimpang dari aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap perbuatan yang dia lakukan, dia menggunakan hawa nafsunya, dia menggunakan apa yang dimintai oleh setan, menggunakan kemudian apa? Praduga-praduga yang dibuat oleh manusia-manusia yang pada akhirnya dia lepaskan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan heran tatkala kalau kemudian di dalam ayat Al-Quran itu kemudian apa? Orang mukmin itu bisa melepas agama Allah. Jangan bisa lihat itu di dalam surat Al-Maidah ayat 54. Dan itu pasti terjadi para jemaah. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini. Tetapi di sini ada sebuah pertanyaan, barang siapa? Siapapun. Jadi kalau panjenengan sekarang ini melihat orang yang dahulunya pejuang, kemudian sekarang jadi penjilat, maka apa? Al-Quran membuktikan. Dari sejak kita pun kemudian belum lahir, ya. Di mana Pak Ghazali? Baca di dalam surat Al-A'raf cerita kaitannya dengan kemudian apa? Atau surat Al-Anbiya ceritanya kaitannya dengan Musa alaihissalam. Fir'aun penguasa, kemudian apa? Rakyatnya yang namanya Hamam ataupun kemudian siapa? Qarun. Kedua orang ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu penjilat. Kok bisa begitu? Bisalah. Ya, bisa saudara. Jadi apa yang berlaku di dalam kehidupan ini, siapa-siapa orang yang kemudian mereka itu ahli neraka dan ahli surga itu perbuatan dari sejak di dalam kehidupan dunianya sudah berbeda, tidak akan sama. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai kita ini dididik, oh iku di dalam Islam yo no, aku ki sajane esensinya dengan Islam, jangan begitu ya. Kenapa? Karena di dalam Islam itu begini, ya. Nyapa Bang Ghazali, pikiran gampang itu begini. Kalau kita mau sholat, kita pasti berwudu. Caranya berwudu piye? Maka ada tata caranya. Itu persoalan sholat, ya tak? Apakah persoalan yang lain juga begitu? Iya, ya. Kalau tadi mana dalilnya? Aqimis sholah. Ya, kita mendirikan sholat ini kemudian apa? Kita ini tahu tata caranya sholat.
ya, tahu tata caranya kaitannya dengan berwudu. Nggak boleh kemudian yang namanya sholat tidak didahului dengan wudu. Maka apa? Ini tata cara yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu saja, di dalam setiap aspek kehidupan yang kita jalani ini semuanya ada konsep dan tata cara bagaimana menjalankan konsep itu. Contohnya apa? Yang paling gampang, yang panjenengan semuanya yang sudah menikah itu kemudian apa? Juga kemudian apa? Sudah pernah merasakan. Saya mau tanya, panjenengan dahulu mau menikahi seorang perempuan atau seorang perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki, apakah langsung kemudian ditunjuk, oh kowe dadi bojoku ya, sah? Apa begitu? Halo? Seiling perawa? Seiling pora iki? Engko lali. Ya, kan enggak. Kita punya pandangan, kemudian apa? Kita minta kepada walinya. Iya kan? Dan kemudian apakah selesai? Tatkala kalau kemudian itu sudah diminta kepada walinya, kan enggak. Ada tata cara bagaimana kemudian bisa itu menjadikan sah. Ternyata apa? Ada 5 kaitannya dengan rukun yang harus kita jalani. Lah itulah tata cara yang ada di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya. Dan itu tidak hanya persoalan yang ibadah maudhu' atau pernikahan saja. Semua aktivitas yang kita jalani ini ada konsep dan cara bagaimana menjalankan konsep, Bapak. Dan cara ini kemudian apa? Itu berbeda dengan di luar Islam. Saya ulang lagi. Cara-cara itu walaupun mirip, tetapi apa? Isinya berbeda dengan yang ada di dalam Islam. Berbedanya gimana Pak Ghazali? Kan hanya perilakunya saja. Maaf Bapak, tidak. Saya katakan tidak. Kenapa? Karena di dalam Islam itu semuanya yang berjalan itu dari sesuatu yang sangat fundamental. Fundamentalnya apa? Yaitu sebuah keyakinan. Saya ulang lagi, sebuah keyakinan yang namanya iman, yang namanya tauhid, yang namanya akidah. Itu saudara. Jadi jangan sampai kemudian kita ini suka apa-apa lah bodoh. Kita ini jalani ini podo, kemudian apa? Yang penting kan nyate kan gitu ya. Lebih itulah. Kalau kemudian apa? Memang dia orang-orang di luar Islam, walaupun baik menurut pandangan masyarakat, walaupun baik seluruh dunia ini mengatakan bahwa apa itu adalah baik, maka apa kalau di hadapan Allah itu dinyatakan jelek-jelek. Ini apa? Kenapa demikian? Akidah, tauhid. Ya, jadi jangan sampai kita ini selalu kemudian apa? Enggak apa-apa. Sampai-sampai orang liberal itu yang menclek pikirannya itu kemudian apa? Enggak apa-apa. Orang di luar Islam itu jalannya memang begitu, sama-sama menyembah Tuhan. Tuhan itu apa? Ya. Dan di dalam Al-Quran kemudian apa? Kita jelas sekali digariskan itu konsep ketuhanan pun kemudian apa? Digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sembarangan asal kemudian kita ini kemudian apa? Mengaku oh saya ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Inilah demikian pula kaitannya dengan konsep kehidupan akhirat. Korelasi antara keyakinan iman kita di hari akhirat dengan perbuatan dalam kehidupan ini. Ini apa? Jadi nggak mungkin lah kalau kemudian kita ini ingin kehidupan akhirat yang apa? Yang baik, kemudian kita tidak mau mengikuti tuntunan yang telah diberikan oleh Allah. Enggak ada korelasinya kalau kemudian seperti itu. Ibaratnya apa? Jalannya itu ngalor tapi dia ngidul. Tapi niatannya kemudian apa? Juga apa? Ngidul. Kan enggak mungkin. Masa kemudian semisal contohnya gini. Sampean mau kemana? Ke Surabaya. Dari mana sampean tadi? Saya dari Madiun. Kok lewat kidul? Yang Trenggalek tak? Enggak, saya mau ke Surabaya. Apa yang terjadi di dalam pendaknya jenengan? Oh ini bingung piye? Kan begitu toh? Orang ini bingung ini. Kenapa? Karena jalan ke Surabaya kalau kemudian apa? Dari Madiun langsung ke Nganjuk, kemudian apa? Langsung ke Mojokerto, langsung ke ini. Itu saudara, loh beda jalannya.
tujuannya sama apa begitu? Tidak ada dalam Islam. Artinya apa? Kalau kemudian sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti itu. Jangan sampai begini, Bapak. Orang yang mau sholat, yang penting kan niate. Kemudian apa? Sholat itu kan kemudian apa? Itu kan gerakan saja. Yang penting doa. Halo? Karena ada orang yang mengatakan begitu. Maka apa? Salah orang ini, salah fahamnya. Ya. Salah di dalam memahaminya. Memang itu doa. Lu kan kita ini sholat bisa duduk. Iya, tapi apa? Ada syarat-syarat bagaimana kemudian orang itu boleh apa? Sholatnya dengan duduk. Si beker-beker duduk. Ya. Seiso kemudian apa? Ngadeg kok kemudian malah turu. Ya. Ini saudara, artinya apa? Ada sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Dan subhanallah ya saudara, Allah Subhanahu wa taala juga menandaskan ashabul jannati humul faizun. Ya. Ashabul jannati humul faizun. Jadi perbuatan-perbuatan orang-orang ahli surga itulah orang-orang yang nantinya akan mendapatkan keberuntungan. Siapa orang-orang yang ahli surga itu? Orang yang selalu dia tidak menafikan terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak akan menolak terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak. Ya. Angel Pak Ghazali, enggak Pak. Insya Allah tidak. Tetapi sunatullahnya begini Bapak. Orang yang memegang keimanan itu Allah pasti akan mengujinya. Ujian itu tidak hanya kemudian dari orang lain Bapak. Ujian itu banyak sisi yang kemudian apa kita akan diuji. Baik itu keluarganya, baik itu anaknya, baik itu orang lain. Dan itu ujian itu bermacam-macam. Bermacam-macamnya bagaimana? Bermacam-macamnya dari sesuatu yang sangat lunak sampai dalam sesuatu yang menghilangkan yang namanya nyawa ini. Dan orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus sanggup untuk kemudian apa? Melakukan ujian tadi. Bagaimana kalau tidak sanggup? Maka dia akan terlempar keimanannya. Bagaimana kalau kemudian dia sanggup untuk kemudian mendapatkan ujian itu dan dia tetap memegang teguh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, kemuliaanlah yang kemudian dia akan dapatkan walaupun kematian yang kemudian dia jumpai. Ini Bapak. Kenapa jalan orang-orang yang beriman, orang-orang yang ahli surga dengan ahli neraka itu berbeda? Ini. Dengan begitu bagaimana bagi kita semuanya? Mari ya sekali lagi Bapak. Ujung-ujung kita semuanya adalah apa? Kita ini akan menemui kematian. Dengan kita ini yakin terhadap apa yang nantinya akan terjadi yaitu yaumil qiyamah, pasti alam yang kita lalui itu kita akan jumpa dengan yang namanya kematian. Tinggal kita persiapan bekal kita di dalam kehidupan ini. Benarkah kemudian kita melantunkan dengan ujaran-ujaran kita selalu kemudian menyatakan saya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kita buktikan dalam kehidupan ini, ataukah kemudian sama dengan setan? Maka jadilah kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh kemudian memiliki keimanan yang sejati, keimanan yang betul-betul kemudian merefleksikan kehidupan ini sesuai dengan sesuatu yang sangat mendasar, yaitu keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menggugah kepada kita semuanya, dan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala ada dalam dinul Islam yang hak ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada kita semuanya, walaupun kita pun sekarang ini diuji oleh Allah antara keimanan dengan kekufuran. Kenapa kok bisa begitu? Karena banyak orang yang takut karena mati corona, kan gitu ya. Sedang yang namanya mati itu tidak ada lain kecuali datangnya ajal. Sekali lagi saya ulangi, mati itu bukan karena sebuah kebendaan, bukan karena sebuah makhluk, tetapi apa?
memang datang ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni segala apa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan kita, dan mudah-mudahan kita oleh Allah dikumpulkan di dalam kehidupan akhirat nantinya, yaitu termasuk orang-orang yang mulia, orang-orang yang mereka memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah, yaitu derajatnya orang-orang yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.